Welcome back to Perspective. Dengan saya Faisal. Dan saya Ani. Oke nih, hari ini kita akan bahas apa nih? Jadi di episode kali ini kita akan membahas tentang inflasi Indonesia di bulan Agustus serta update indikator konsumen. Oke, jadi saksikan terus episode kali ini ya. Indeks Harga Konsumen atau IHK Indonesia mencatat deflasi sebesar 0,08% secara bulanan pada bulan Agustus tahun ini, atau berbalik arah dari inflasi sebesar 0,3% di bulan Juli. Indeks harga diatur pemerintah dan harga bergejolak, keduanya mencatatkan deflasi sehingga menekan IHK lebih rendah. Inflasi inti yang juga melandai menambah tekanan pada IHK. Secara tahunan, inflasi umum turun tipis menjadi 2,31% dari sebelumnya 2,37%. Sementara itu, inflasi tahun berjalan mencapai 1,6% atau masih lebih rendah dari titik tengah sasaran target inflasi Bank Indonesia yang sebesar 2,5%. Dengan kata lain, tingkat inflasi Indonesia hingga bulan Agustus tahun ini masih terjaga rendah. Indeks harga bergejolak turun tajam seiring dengan normalisasi harga pangan setelah lonjakan yang terjadi di bulan Juli. Tomat dan cabai rawit menjadi pendorong utama deflasi dengan kontribusi masing-masing sebesar minus 0,1 percentage point dan 0,07 percentage point. Namun, harga beras dan bawang merah masih tercatat naik. Secara keseluruhan, indeks harga bergejolak mencatatkan deflasi sebesar 0,61% secara bulanan setelah sebelumnya mengalami inflasi sebesar 1,25% di bulan Juli. Secara tahunan, indeks harga bergejolak mengalami peningkatan inflasi dari 3,82% menjadi 4,47%. Hal ini disebabkan oleh adanya low base effect pada tingkat inflasi bulan Agustus tahun lalu pasca menurunnya tekanan dampak El Nino. Indeks harga diatur pemerintah pada bulan Agustus juga berbalik dari sebelumnya mencatatkan inflasi sebesar 0,09% secara bulanan menjadi deflasi sebesar 0,08%. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan tarif angkutan udara dan harga BBM non-subsidi sejalan dengan turunnya harga minyak dunia. Diskon tiket pesawat saat peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia juga menambah tekanan ke bawah. Secara tahunan, inflasi harga diatur pemerintah turun dari 1,32% menjadi 1%. Inflasi inti atau inflasi di luar harga bergejolak dan harga diatur pemerintah pada bulan Agustus melandai ke level 2,17% secara tahunan dari sebelumnya sebesar 2,32%. Pelemahan inflasi inti disebabkan oleh pelemahan inflasi di sektor pendidikan dari 1,95% menjadi 1,43%, inflasi pakaian dari 1,94% menjadi 0,81%, inflasi akomodasi dan restoran dari 1,86% menjadi 1,85%, serta inflasi perlengkapan rumah tangga dari 0,52% menjadi 0,42%. Kondisi ini menunjukkan terjadi pelemahan terhadap permintaan domestik, terutama untuk barang-barang tahan lama. Secara bulanan, inflasi inti melambat dari 0,13% menjadi 0,06%, terutama akibat penurunan inflasi pendidikan dari puncaknya di bulan Juli ketika tahun ajaran baru dimulai. Update perkembangan sektor real kali ini akan diawali dari kinerja penjualan retail. Bank Indonesia melaporkan indeks penjualan real di bulan Agustus sebesar 221,7 atau tumbuh 2,7% secara tahunan, meski melambat dibandingkan pertumbuhan di bulan Juli yang mencapai 4,7%. Sementara itu, secara bulanan IPR tercatat kontraksi sebesar 0,3%, meski sedikit membaik dibandingkan kontraksi bulanan di bulan Juli sebesar 4,1%. Perbaikan kinerja bulanan tersebut utamanya didorong oleh kinerja penjualan kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta sandang. Selanjutnya, indeks kepercayaan konsumen atau IKK tercatat sebesar 117,2, masih berada di level optimis meski menurun dibandingkan bulan Juli 2025.
Jika dilihat berdasarkan komponen penyusunnya, penurunan IKK di bulan Agustus ini disebabkan oleh menurunnya kedua komponen penyusun IKK, yakni indeks kondisi ekonomi saat ini dan indeks ekspektasi konsumen. Penurunan indeks kondisi ekonomi saat ini terutama didorong oleh penurunan seluruh komponen penyusunnya, yakni indeks penghasilan saat ini, indeks ketersediaan lapangan kerja, dan indeks pembelian barang tahan lama. Secara spesifik, indeks ketersediaan lapangan kerja berada di level 93,2, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya dan mengindikasikan persepsi pesimistis terhadap kondisi ketenagakerjaan. Sementara itu, dua penyusun indeks ekspektasi konsumen, yakni indeks ekspektasi penghasilan dan indeks ekspektasi kegiatan usaha, masih mencatatkan peningkatan dibanding bulan sebelumnya. Namun demikian, indeks ekspektasi ketersediaan lapangan kerja mencatatkan penurunan dan menekan ekspektasi konsumen secara umum ke depannya. Selanjutnya, data penjualan kendaraan dari Gaikindo juga masih mencatatkan kontraksi secara tahunan, melanjutkan tren penurunan pasca Idul Fitri tahun ini. Penjualan wholesale mobil di bulan Agustus hanya sebesar 61,78 ribu unit atau turun sekitar 19,03% secara tahunan. Penyelenggaraan Gias yang merupakan salah satu pameran mobil cukup besar di bulan Agustus di Jakarta dan Surabaya hanya mampu meningkatkan kinerja penjualan secara bulanan sebesar 1,5% dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan kinerja penjualan kendaraan ini sebenarnya sejalan dengan tren persepsi konsumen untuk pembelian barang tahan lama yang menurun dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, penjualan sepeda motor di bulan Agustus mencapai 578.000 unit atau turun 1,5% secara bulanan dan memutus tren kenaikan pasca Idul Fitri yang terjadi di awal tahun ini. Namun demikian, secara tahunan, penjualan sepeda motor masih tumbuh tipis sebesar 0,7%. Kedepannya, kami melihat masyarakat Indonesia masih optimis, yang terindikasi dari IKK yang masih berada dalam level optimis. Namun demikian, beberapa tantangan seperti peningkatan ketidakpastian yang terjadi masih dapat membuat masyarakat mempertahankan sikap konservatifnya. Nah, Mas Faisal, melihat indikator konsumen yang saat ini agak melemah dan juga data-data terkini, kira-kira gimana sih ruang pemotongan suku bunga Bank Indonesia di sisa tahun ini? Oke, dengan inflasi yang terjaga rendah dan indikator konsumen yang melemah, kami masih melihat Bank Indonesia mempunyai ruang yang cukup untuk melanjutkan pemotongan suku bunga kebijakan. Baiklah, demikian episode kali ini. Sampai jumpa di perspektif selanjutnya.